Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, mari kita tetap pertahankan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan karena betapapun dan berapapun nikmat dikurangi tetap terlalu banyak untuk kita bisa menghitungnya. Tapi juga terutama nikmat hidayah, taufik dan riayah Allah tetap berlaku buat kita sehingga amal soleh yang sering kita lakukan, taklim masih bisa kita kerjakan walaupun dengan Zoom. Terakhir kita sampai di surat Al-Baqarah ayat 121. Ya, terakhir kita bisa mendapatkan jawaban tentang what is Islam. Itu message-nya, kita tahu tentang what is Islam. Bahkan di 121 ini what yang paling what sebetulnya. Karena Islam yang paling esensial adalah tunduk dan patuh kepada Allah berbasiskan wahyu. Dan nanti di ayat yang berikutnya 124 itu Islam yang paling jadi yang paling dalam pengertian Muslim ya Ibrahim, dan nanti belasan ayat ya akan bicara tentang Ibrahim. Jadi sebetulnya kalau kita serius mempelajari Al-Quran, insya Allah menjawab semua pertanyaan tentang Islam ya. Baik what, how, who, why, when, itu semua ada jawaban. Tapi sebelum kita jawab Islam secara who, ini diselingi dua ayat tentang Bani Israel. Jadi akhirnya dapat relevansi dari tema yang dimemikan itu ya, atau yang dilifletkan. Enggak tahu ini kenapa ini diulangi lagi tentang ya Bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian, dan bahwa sesungguhnya saya telah melebihkan kalian atas seluruh alam manusia, seluruh manusia. Ini diulangi dari sebelumnya di surat Al-Baqarah ayat 46 atau 47 itu ya, sebentar dicek. Jadi Allah memanggil lagi Bani Israel. Relevansinya pada kondisi objektif pas ayat ini turun, memang ini persuasi yang sekian kali oleh Al-Quran Allah tentang bagaimana seharusnya Bani Israel itu seharusnya menjadi tim suksesnya Rasulullah. Seharusnya, karena memang mereka menunggu. Maka Allah ungkit, kenapa nggak kamu segera bergabung dan beriman, kalau perlu maka menjadi tim sukses gitu. Jadi itu pertanyaan. Dan ketika saya menjelajah ya, berusaha mencari jawaban tafsir tentang ayat ini, memang rata-rata para mufassir itu terjebak kepada emosi, sentimen kepada Yahudi, sehingga ada beberapa hal yang kurang maksimal ketika menafsirkan ayat ini. Bahwa Bani Israel itu unggul gitu, itu kayaknya ya kita sendiri juga secara emosional gitu, maunya jangan yang Yahudi yang unggul gitu. Tapi Allah mengatakan bahwa Bani Israel itu diunggulkan. Kalau dalam redaksi Nabi Musa alaihissalam di surat Al-Maidah ayat 20 itu disebutkan 3 keunggulan Bani Israel oleh Nabi Musa. Ya qaumi dzkuru ni'matallahi alaikum
Idzalakum anbiya wa ja'ala muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin. 3 sebutnya keunggulan Bani Israel. Tapi yang satu itu abstrak sekali. Ketika kalian dijadikan, banyak di kalian jadi nabi, banyak di antara kalian jadi raja, dan Allah memberikan kepada kalian yang tidak pernah diberikan kepada satu bangsa manapun, satu orang manapun selain Bani Israel. Ini yang abstrak ya. Tafsirnya agak harus didukung dengan fakta-fakta empiris ya, bahwa Bani Israel itu unggul. Kalau pakai teks yang ada di tafsir-tafsir nggak ketemu, karena memang ada sentimen ya bahwa susah sekali mengakui keunggulan orang yang kita benci. Susah sekali mengakui keunggulan musuh, padahal mengakui keunggulan musuh itu bagian daripada proses mengalahkan musuh. Tapi kita kadang-kadang tidak tahu. Tapi kalau kita bantu dengan data empirik sejarah waktu ayat ini turun, memang sebetulnya secara talent Bani Israel yang bermukim di Madinah atau Yathrib waktu itu, di Khaybar, di Taimah, di Amr, di Wadak itu unggul. Secara talent itu unggul. Dan keunggulan mereka terbukti dalam teknologi, terutama metalurgi. Semua peralatan perang, peralatan dapur, pertanian, dan segala macam itu nggak ada yang ngalahin produk Yahudi yang dipasarkan di Bani Kainuqa. Keunggulan kedua adalah pertanian. Dan itu sampai sekarang ternyata Yahudi tetap unggul dalam masalah teknologi kayak gitu. Pertanian Yahudi itu nggak ada duanya, hebat dari dulu. Sehingga ketika Rasulullah menaklukkan Khaybar dan ada kebun-kebun yang banyak sekali ya, karena Khaybar itu ada 20 benteng yang dikelilingi kebun-kebun kurma. Ketika terjadi perang dan Yahudi takluk itu, Yahudi menawarkan program, sebaiknya kalian jangan musir kami, karena kalau kalian musir kami, kebun-kebun Khaybar ini nggak ada yang bisa mengurus sebaik kami. Kalian tidak akan mampu. Sebaiknya tetap aja kami yang urus, dan nanti bagi hasil. Saya sebagai pekerja, kalian sebagai pemilik, dan saya jamin hasilnya lebih baik kalau seandainya kalian urus sendiri. Akhirnya Rasulullah setuju. Dan sampai hari ini, ya Israel yang hanya sebesar Pulau Bali itu eksportir produk pertanian nomor 4 terbesar di dunia. Yang mereka punya organisasi khusus pengembangan pertanian yang namanya ARO, Agricultural Research Organization, yang memang disarukan sih untuk impor ke Mekah, Madinah itu disarukan lewat Emirat. Kita merasa makan pisang gede-gede gitu, itu bisa Israel. Itu kedua. Yang ketiga, mereka bisnis ya. Bisnisnya luar biasa, walaupun ribawi ya. Tapi nggak ada yang bisa mengalahkan pasar Bani Kainuqa. Baru Rasulullah menang melawan pasar Bani Kainuqa setelah Bani Kainuqa kalah perang dan diusir. Baru pasar Madinah pindah ke pasar Muslim secara leading lah pasar Islam. Jadi jamaah rahimakumullah, waktu itu sama lah keunggulan Bani Israel itu. Tapi keunggulan orang culas, orang pengecut gitu ya. Mereka menjerat kepala-kepala kabilah itu dalam bentuk ribawi. Jadi nggak ada kepala kabilah yang nggak pilih riba. Nah, itu kondisi subjektif waktu itu. Jadi memang diunggulkan. Selain juga memang malam yuti ahadam minal alamin, secara empirik sejarah di dunia ini belum pernah ada satu bangsa yang dibela, diselamatkan oleh Allah, oleh Tuhannya, dengan cara yang sespektakuler terbelahnya Laut Merah. Nggak ada. Memang itu satu hal. Satu hal lagi, belum pernah ada satu kerajaan yang sedahsyat kerajaan Daud dan Sulaiman, terutama pada masa Sulaiman. Nah, dari situ memang unggul Bani Israel. Tapi unggul secara talenta etnis kita harus akui, karena memang diabsurdkan, diabstrakkan bahwa Bani Israel itu diberi oleh Allah dengan hal-hal yang tidak diberikan ke bangsa lain. Itu fakta. Jadi kalau tafsir bil fakta itu
ada kaidah yang mengatakan lisanul hal afsahu min lisanil mantik. Bahasa fakta itu lebih kuat dari retorika. Maka dari itu fakta memang Bani Israel atau darah Yahudi itu unggul. Nah, apalagi setelah Bani Israel itu berakulturasi, bercampur darah dengan bangsa Rom. Bangsa Rom. Bangsa Rom itu ya kalau pada masa itu penduduk asli Romawi. Ya adanya di kawasan Italia sampai Prancis. Bangsa Rom itu dibenarkan oleh hadis dan asar ya. Hadis riwayat Muslim, asarnya dari Amr bin As. Bahwa talent bangsa Barat, kalau Rom itu sekarang bahasa kita namanya orang Barat. Itu juga talenta etnisnya dahsyat sekali. Ya setidak-tidaknya terbukti dalam sejarah Kekaisaran Romawi itu menguasai 3 benua lah, atau minimal kawasan Afrika sampai Eropa. Itu ya 1000 tahunan sampai ke Rusia segala macam, 1000 tahunan. Dan ketika Islam bangkit perang salib, ya kita babak belur kan 800 tahun dan berakhir dengan kalah. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda oleh seorang sahabat namanya Mustawridah itu, taqumu sa'ah wa rumu aktsarun nas. Hari kiamat nanti akan terjadi ketika bangsa Barat itu menjadi mayoritas penguasa. Terus hadis ini disampaikan ke Amr bin As. Amr bin As langsung kaget, ngegirat gitu ya. Absir matakul, asami ta'dzalika min Rasulillah. Coba kamu cek lagi deh, bener nggak bahwa ini adalah dari Rasulullah? Dicek benar gitu. Ya udah. Akhirnya kalau kau mau tahu tentang kenapa dominasi Rom Eropa, saya sebutkan, ya disebutkanlah 4 sifat terus ditambahin 1 jadi 5. Itu yang pertama adalah ahlamun nas indal fitnah, kekuatan intelektual logikanya itu kuat sekali sehingga dalam keadaan fitnah nggak pernah kusut. Jadi nggak mudah panik. Asra'uhum iqamatan ba'da isobatin, paling cepat bangkit dia kalau setelah kalah. Ausakum karotan ba'da karotin, orang yang paling cepat memulai perang lagi setelah kalah perang. Kemudian ahsanun nasi muamalatan, yang paling banyak muamalah, paling baik muamalahnya, terutama kepada orang kecil, orang lemah, orang miskin. Terus ditambah 1 lagi oleh Amr bin As, amna'un nas min dzulmil muluk, orang yang paling tidak suka ditolim, orang penuntut keadilan. Dari situ memang talent Barat. Nah, dan perlu kita ketahui Nabi Ibrahim itu sebetulnya darahnya ada yang mengalir ke Eropa. Jadi kalau zuriyah Ibrahim itu kan yang populer kan Bani Israel sama Bani Ismail, tapi sebetulnya ada. Nabi Ishak itu punya 2 anak. Anak yang pertama namanya Laisu, yang kedua adalah Yakub. Laisu itu fisiknya kuat, nah, sedangkan Yakub itu sakit-sakitan. Sehingga peran menghandle semua urusan keluarga itu Laisu. Tapi yang jadi Nabi Ishak. Dan Laisu tadi nanti nikah dengan orang Rom, orang Barat. Salah satu nabi keturunannya adalah Nabi Ayub. Jadi memang keunggulan Eropa itu salah satunya fisik. Tukang berkelahi lah gitu ya. Mana ada dunia ini kok olahraganya gladiator, matador. Sampai sekarang lah kalau masalah fisik, terutama orang kelas Italia. Nah itu akhirnya memang unggul. Jadi physically kita sekarang betul-betul menemukan fakta bahwa Bani Israel ketemu jalur keturunan Yahudi, keturunan Nabi Ibrahim, jalur Eropa, emang lahir keunggulan etnis yang dahsyat sekali. Sekarang kita semua tahu bagaimana kehadiran Eropa menguasai dunia dengan cara yang sangat dahsyat sekali. Dan itu nggak perlu kita ceritakan, tapi sama aja, strategi sama. Jadi bagaimana penguasaan dunia episode zaman modern dimulai dengan lahirnya Federal Reserve System ya, oleh Rothschild, Yahudi, ya, yang rapat di pulau terpencil yang
datangnya aja nggak boleh bareng-bareng, hanya ingin memutuskan bagaimana Bank Sentral Amerika itu swasta dan diberi keleluasan menyetak dolar kan gitu. Awalnya dari situ tuh di Pulau Jacqueline Island ya. Itu terus skandalnya banyak lah cerita tentang itu. Terus akhirnya Yahudi ya itu memang permulaan ya, the beginning untuk Amerika bangkit dari tahun-tahun itu. Terus kita semua tahu lah kalau presiden Republikan yang jadi biasanya di belakangnya itu Yahudi klaim Sabbatai, kalau Demokrat ya Yahudi Baltimore selalu begitu. Seperti dulu Aus dan Khosrow itu selalu diadu, selalu di balance of power, selalu dipertentangkan supaya perang terus-terusan. Sementara biaya perang itu masing-masing kalau Bani suku Khosrow itu dapat dari Bani Quraidah dan Bani Qainuqa, sebenarnya Aus dapat dari Bani Nadir gitu. Kira-kira gitulah sama. Dan dunia dicengkram dengan cara-cara seperti itu. Jadi pergeseran dari global currency dari pound sterling ke dolar itu juga skandal. Dan kita semua tahu bagaimana penguasaan bank, bagaimana dunia dikuasai oleh perbankan itu seperti jaring laba-laba. Karena memang Basel Bank itu memiliki 10 gubernur bank itu direktur on board-nya itu menguasai dunia. Jadi kalau laba-laba itu tangannya 8, ini 10 mencengkeram dunia. Jadi gubernur-gubernur bank yang ditunjuk untuk jadi gubernur on board-nya Basel Bank itu kalau rapat sebulan sekali nggak perlu izin ke presidennya, nggak perlu mandat presidennya, nggak perlu misi negara, nggak perlu. Karena memang dia independen banget. Lepas dari itu semua, saya hanya ingin memperkaya data empirik ya, sejarah untuk memahami tafsir ini secara wakil supaya lebih akurat. Keakuratan kita membaca ini supaya kita tahu bahwa kita apa dan siapa yang kita hadapi itu agak absurd. Jadi umat Islam itu akhirnya terjebak kepada emosi. Tidak terukur, tidak teratur. Kenapa? Karena kita suka menipu diri sendiri bahwa Yahudi hebat itu kita kayak nggak terima. Padahal kita semua tahu ya, mereka sudah 18 tahun ya punya stasiun angkasa luar. Direnovasi setiap saat, dikirim oksigen setiap saat dengan dahsyat sekali ya. Sementara saya dan anak-anak saya itu bangun kandang bebek setengah mati gitu. Perbandingannya terlalu jauh. Jadi mereka sudah 18 tahun, ini udah tahun ke-18 ini mereka merenovasi stasiun angkasa luar mereka. Bahkan udah 20 tahunan kalau sekarang saya bicara udah lama. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, dari situlah keunggulan. Tapi keunggulan Allah yang Allah berikan kepada Bani Israel itu tidak nepotisme, tidak rasis ya. Tidak berbasis diskriminatif. Maka ayat berikutnya itu selain suruh mensyukuri juga akan ada tagihan kalau nggak bisa mensyukuri. Maka wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Karena kalian diberi sesuatu yang lebih dari yang lain, maka takutlah kalian akan suatu hari di mana seseorang tidak berguna kepada orang yang lain. Artinya hari peradilan. Kan kalau orang dapat suasana akan diadili kan nyari apa ya? Nyari pelindung gitu. Wah, aku punya kenalan jenderal nih, bisa kabur kira-kira gitu. Tapi kalau di akhirat nanti nggak ada yang bisa kabur gara-gara dilindungi oleh orang berkuasa atau orang punya duit gitu. Kayak Indonesia kan walaupun saya tidak kenal itu siapa tuh jering gitu ya. Kalau orang Jawa jering itu malah jariang. Tapi saya dapatin fakta bahwa kalau orang jauh dari kekuasaan dan pemilik modal, itu peradilannya sebetulnya. Itu peradilan dunia begitu. Tapi kalau orang dekat lingkar kekuasaan dan dekat orang punya duit, atau dia sendiri yang berkuasa dan punya duit, nggak bakal gitu. Nah di akhirat nggak ada cerita. Yahudi disindir, Yahudi itu selalu memanfaatkan pengaruh
kekuasaan, pengaruh uang untuk tidak adil secara hukum, sosial, politik, dan seterusnya. Ya, demokrasi kan ternyata cuma pendulum yang mengayun kanan kiri, baik pemegang benang pendulumnya tetap orang yang more money, orang yang super rich gitu ya. Nah ini latat zinafsun nafsin sen, peradilan yang satu orang tidak berguna buat orang lain. Wa yuqbalu minha adlun, dan tidak ada tebusan. Kan biasanya ada jaminan keamanan, ada uang jaminan gitu, nggak ada tebusan, nggak ada perubahan hukum karena diganti dengan denda, nggak ada. Wa yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak ada syafa'ah, penggenapan itu syafa'ah itu ya, kata yang kurang digenapin jadi akhirnya dimaafkan, nggak ada. Walau yang sudah nggak ada yang bisa nolong, kan sekarang kan kadang-kadang nanti juga ada yang nolong, ada pengacara, Di sinilah jamaah rahimakumullah renungan buat kita sendiri, karena yang Allah beri kelebihan secara etnis ya Yahudi, bukan Israel. Tapi secara individu ya satu orang pasti dilebihkan kepada orang lain, itu pasti dilebihkan. Yang kebetulan dilebihkan jangan lupa bahwa kelebihan-kelebihan itu ada tagihan gitu. Jadi ketika ente lebih pintar dari tetangga ente, itu bukan kebetulan. Ente lebih kaya dari saudara ente, itu bukan kebetulan. Tetapi itu ada satu pesan dari Allah, karena Allah nggak mungkinlah semua orang kaya, nggak mungkinlah semua orang pintar. Kenapa? Kalau semua orang pintar ya kehidupan berhenti. Semua orang kaya apalagi. Karena pekerjaan-pekerjaan yang harus dihandle oleh orang kepepet. Gitu. Nah orang-orang kepepet itu pasti lebih banyak daripada orang yang nggak kepepet gitu. Ya kekayaan 8 orang terkaya di dunia kalau dihitung turun gitu sama dengan 3,6 miliar penduduk yang miskin gitu. Jadi bayangin tuh. Jadi jumlah kekayaan 3,6 miliar sama dengan 8 orang terkaya di dunia. Tapi 8 kekayaan orang di dunia yang mencengkeram dunia karena Federal Reserve System itu awalnya dibangun oleh keluarga Rothschild Yahudi dan didukung oleh 8 konglomerat terbesar di dunia. Ini cengkeraman sampai sekarang. Nah jamaah sekalian, jadi ada pesan dari Allah. Keunggulan-keunggulan itu berubah jadi tagihan. Makanya orang yang meninggikan dirinya di dunia karena keunggulan, Allah jatuhkan di hari kiamat. Karena salah satu karakter hari kiamat, khafidotun rafi'atun, yang dulu terlalu tinggi dijatuh, yang dulu direndahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keunggulan-keunggulan, kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita tidak boleh berubah menjadi ujub, apalagi takabur. Kekurangan-kekurangan yang Allah titipkan kepada kita tidak boleh menjadi keminderan, tetapi harus tetap ketawaduan dan sabar. Kenapa? Karena pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengatakan ahum yaksirmuna rahmatar rabbik nahum qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Yang artinya apakah mereka nih orang-orang yang sok berkuasa, sok kaya itu yang sebetulnya membagi-bagikan kehidupan manusia di dunia, rahmat Allah? Enggak, Allah yang membagi-bagi dalam kehidupan ini. Akulah yang membagi-bagi. Dan aku yang meninggikan sebagian manusia dalam hal baik derajat atas manusia yang lain. Aku yang membagi-bagi, aku yang meninggikan dan merendahkan, lihat takhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Agar masing-masing itu bisa memanfaatkan dan dimanfaatkan. Tapi rahmat Allah jauh lebih berharga, lebih baik dari yang suka dihimpun-himpun orang, harta benda dunia. Jadi jangan sekali-kali kita menghimpun dunia, tapi justru menghilangkan rahmat. Ya seperti kegagalan kapitalisme ini. Jadi rakus, sadis, ya, yang mengerikan sekali. Akhirnya more power, more money, more power lagi, dan itu musibah buat peradaban. Tapi kita yang kemudian terzalimi nggak usah khawatir, karena hari akhirat itu akan membalikkan semuanya. Jamaah sekalian rahimakumullah.
Maka dari itu jangan terlalu merasa kaya sampai merasa nggak butuh orang lain, karena nggak ada faktanya. Biasanya semakin tinggi posisi seorang, semakin butuh banyak orang, semakin butuh banyak orang, dan semakin rendah posisi orang, semakin butuh, semakin sedikit kebutuhan topangan. Ya kan nggak mungkin kan kita hidup agak kaya dikit aja butuh pembantu kan. Kalau presiden, wah butuh apa itu banyak. Jadi kalau kemudian ada orang merasa sentral, itu salah. Karena semua itu nggak ada yang sentral, peran sentral adalah Allah. Tidak artinya bahwa itu jangan gegabah, jangan menyimpulkan bahwa keunggulan-keunggulan sosial, keunggulan ekonomi itu otomatis Allah suka sama kita. Enggak, itu sudah dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat itu Al-Fajr itu. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Ya gitu. Kalla kata Allah. Maka sesungguhnya manusia itu kalau diuji oleh Allah, diberikan kedudukan, kemuliaan, diberikan kenikmatan di sosial dan ekonomi, ya, politik atau apalah namanya, langsung berkesimpulan Rabbi akraman fayaqul, maka langsung berkata Allah telah memuliakanku. Wa alma idza mabtalahu, dan kalau kemudian Allah menguji, Allah nggak sebutkan sekomplit ini karena memang orang bersepakat ujian lah. Faqadara alaihi rizqahu, dia disebutkan rezekinya. Kalau yang pertama kan orang suka debat, ini memang bener ujian ini naik pangkat gitu ya. Emang bener ini ujian dapat bonus gitu. Tapi kalau miskin langsung ijma gitu. Langsung fayaqulu rabbi ahanan. Allah telah menghinakanku. Kata Allah, kala, tidak, sekali-kali tidak. No way, enggak gitu. Ya, kira-kira gitu ya. Nah, jangan masih Allah, kita jangan jadi Yahudi hanya dengan sedikit kumpulan songong, ongeh, belagu, gemblung, enggak boleh. Itu Yahudi namanya. Jadi bisa aja namanya Muhammad, bisa aja namanya Abdullah, tapi Yahudi. Hanya sedikit lebih pintar dari orang lain terus songong. Enggak boleh. Hanya lebih kaya dari orang lain terus songong. Mentang-mentang berkuasa menganggap rakyat itu enggak lagi manusia. Klepon. Terus hanya enggak kaya menganggap orang miskin enggak lagi manusia, tapi setengah manusia. Gitu loh. Ini enggak boleh. Hanya orang pintar, enggak orang bodoh itu sampah, enggak boleh. Tetap kita harus hormat. Kalaupun kita mengajari ya kita sayang. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi sejarah Bani Israel ini satu sisi kita harus pahami sebagai fakta yang kita hadapi. Kita betul-betul melihat mereka itu canggih, betul-betul sampai fisik aja, bola, UFC apa, yang paling hebat itu talent apa, berdarah apa namanya itu Latin, Amerika Selatan, Itali, dari dunia begitu. Yang menumpangkan Islam itu, yang merebut Andalus ya orang Itali, Aragon dan Castalia itu orang Spanyol, Portugis. Yang pernah menjajah Palestina di tahun-tahun pertama itu 88 tahun perang salib, itu juga perang tentara salib yang mengomandonya juga orang Italia. Sampai sekarang kalau namanya orang berdarah Latin, tukang gelut kalau orang Jawa, tukang gelut otaknya bagus, mereka menjelajah dunia walaupun kayak apa, kita harus appreciate bahwa itu hebat. Supaya kita tahu kita menghadapi orang hebat gitu. Jadi supaya kita tahu bahwa mengharapkan kemenangan sampai panik menginginkan ridho mereka agar kita dapat berbagi kekuasaan, stop mimpi itu. Mendingan tidak Ashabul Kahfi di episode abad 21, Ashabul Kahfinya masjid ber-AC wangi lagi nggak masalah. Yang penting apa, kita utamakan istiqomah. Nah, itulah fakta, dan kenapa Allah ulang-ulang nih ayat tentang keunggulan Bani Israel ini ya supaya kita mereview dan merevisi tafsir yang tidak objektif. Kita objektif aja, emang Bani Israel itu unggul, nggak usah sewot, karena keunggulan yang Allah berikan itu tagihan kok. Tidak otomatis bahwa Yahudi diberi keunggulan, Allah sayang, nggak, terbantah oleh surat Al-Fajr. Justru ini ujian buat kita, nggak usah sewot, nggak usah apa namanya tensin, ya, nggak usah galau, ya memang Allah berkehendak seperti itu, karena peluang masuk surga dengan cara miskin dan
tertindas itu lebih mudah daripada menjadi orang kaya dan berkuasa. Mungkin berat masuk surga ketika kita kaya dan berkuasa. Nah, ini waktunya gimana Pak Rudi? Kita 1 jam ya, sampai 6.30 ya. Ini sekarang jam berapa? Jadi kita mulai 5.30 kan? Ya. Jam 6. Mungkin kalau ya udah, ada pertanyaan biasanya kita tutup. Tanya jawab atau ya udah, tapi saya kasih closing dikit ya. Habis ini tanya jawab ya Pak Rudi ya. Ya. Saya tadi sebetulnya pengen bahas yang 234, tapi minimal kita kulik dikit, itu kita lanjutkan bulan depan. Jadi tadi saya katakan di surat Al-Baqarah surat 21 kita dapat jawaban Islam itu what? Esensial Islam itu apa? Itu tunduk dan patuh kepada Allah berbasis wahyu. Itu esensi yang paling what. Tapi diselingi tentang Bani Israel supaya kita sadar bahwa ketaatan kepada wahyu itu kita pasti dapat hambatan, gangguan, bahkan ancaman dari Bani Israel. Ini fakta yang kita rasakan dari sejak zaman Nabi. Bahwa yang mengganggu, yang mengancam kita itu bangsa yang unggul, dan ini menjadi berat. Dan Rasulullah juga perang melawan riba itu dari awal, tapi Rasulullah baru bisa menang itu akhir hayat beliau. Secara konstitusional riba dilarang oleh Islam itu baru ya beberapa bulan Rasulullah meninggal. Artinya bahwa perang melawan riba itu nggak mudah. 10 tahun Rasulullah berkelahi secara intelektual, secara sosial, ya itu baru berhasil mengalahkan riba itu ketika Rasulullah Haji Wada. Nah, sekarang sedikit kulik tentang Islam itu karena penting ya. Karena yang membuat P4 itu gagal itu karena ketika ditanya siapa sih suri toladan kita tentang P4, nggak ada. Jadi kalau ada orang bilang saya Pancasila, itu ngibul yang paling ngibul dari segala ngibul. Nah, di sini Allah mengatakan Ibrahim gitu. Who is Islam? Ibrahim gitu. Jadi kalau kita bicara who is Islam, jawabannya adalah Ibrahim. Supaya orang nggak bersengketa, karena nanti klaim Yahudi benar, Nasrani benar. Tapi standarnya apa? Kalau Islam itu bicara who adalah Ibrahim. When, ya ketika menyembelih Ismail, nyaris benar-benar menyembelih. Itu when-nya. Kapan Islam? Falamma aslama wa tallahu bil jabin. Ketika Ismail dan Ibrahim atau Ibrahim Ismail Islam, Muslim. Terus wa tallahu bil jabin sudah membaringkan sambil wawunya wawul hal ya, dalam keadaan sedang membaringkan Ismail di atas batu, pedang diangkat. Itu when Islam dalam pengertian when. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, Ibrahim adalah jawaban who tentang Muslim dan nilainya 100. Terus begitu Nabi Ibrahim menjadi nilainya 100, langsung diangkat inni ja'iluka linnasi imama. Aku telah menjadikan kamu untuk imam seluruh manusia. Ibrahim nawar wa min dzurriyyati. Keluarga aku, keturunanku juga dong, biasalah kalau bapaknya penguasa ingin anaknya jadi penguasa, bapaknya ustadz ingin anaknya jadi ustadz, bapaknya maling, anaknya pengen jadi maling, kira-kira gitulah. Kira-kira gitu. Nah, Nabi Ibrahim nawar, tapi Allah nggak mau nepotis. Qala la yanullah bidzalimin, dan jadi nanti Ibrahim itu kan legasinya ideologi, jadi keturunan Ibrahim ideologis, belum tentu biologis. Ada yang keturunan biologis sekaligus ideologis adalah Rasulullah SAW dan para nabi. Nah, ada yang biologis doang tapi tidak ideologis, yaitu Yahudi dan sebagian orang Nasrani secara darah keturunan Ibrahim, tapi secara ideologi yang enggak. Nah, kita orang Jawa jelas bukan keturunan Ibrahim, nggak usah debat. Tetapi secara ideologis kita keturunan Nabi Ibrahim. Selama kita menjadikan Ibrahim sebagai imam, menjadikan Ibrahim sebagai imam, ya pertama arahnya ini wajah tuhnya. Nah, ini nggak boleh ditawar nih. Nah, terus gerakannya, kan kalau makmum jedit-jeditan sama imam kan batal ya. Atau makmum
gerakannya beda, imamnya sujud, makmumnya berdiri, ya itu batal juga. Nah, maka dari itu pastikan aja dulu, nanti kita akan lanjutkan who is Islam atau who is Muslim Ibrahim. Dan Ibrahim imam kita, kewajiban kita makmum. Karena imam yang paling imam dari seluruh imam, karena yang langsung diangkat oleh Allah ya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau imam yang diangkat oleh DPR yang diguyurin duit, ya itu bukan imam. Nah, kalau imam yang diangkat oleh rakyat yang matre, bodoh, nggak cukup informasi, ya itu bukan imam. Imam yang paling imam dari seluruh imam adalah Nabi Ibrahim. Pastikan kita makmum. Gitu aja dulu lah untuk mengkulik supaya ke depan bagaimana pergolakan klaim Muslim tapi tidak mudah untuk termanipulasikan karena ukurannya jelas, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian, semoga ada manfaatnya. Kalau ada yang mungkin mau ditanyakan silahkan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz atas penjelasan tadi mengenai surat-surat di Al-Baqarah mengenai Yahudi. Ini kemudian ada 2 pertanyaan dari Moka dari Ridwan ini Ustadz. Yang satu pertanyaannya adalah Yahudi di konteks ini apakah relevannya Yahudi dengan kondisi suaranya kenapa tuh? Sinyalnya ya? Pada zaman ini. Bani. Sinyalnya kurang ya? Kurang bagus ya? Kalimat putus ya? Iya, kalimat terakhir diulang. Ini yang untuk pertanyaan pertama ya? Relevansinya iya. Ini korelasinya terhadap Yahudi Ustaz beserta keturunannya. Artinya ditujukan juga ke Yahudi sebagai bangsa seperti negara Israel yang mana keturunannya sudah tidak murni seperti yang sekarang. Ini yang pertanyaan pertama Ustaz. Terus kemudian yang pertanyaan yang kedua itu bagaimana konteksnya dengan Yahudi yang bakal menjadi Ummahatul Mukminin istri Rasulullah, yaitu Safiyah binti Huwai yang juga keturunan dari Yahudi. Ini 2 pertanyaan. Iya. Jadi kata Yahudi itu dari kata Yehuda, walaupun Al-Quran mengatakan waladina hadu itu artinya bergoyang-goyang. Kalau membaca kitab mereka sambil goyang-goyang gitu. Atau dari kata tokoh nama Yehuda. Yehuda itu anak keempat dari Nabi Yakub. Anak pertama Robin, kedua Simon, ketiga Levi, baru Yehuda, Zebulon, Naftali, kayak itu ya. Yusuf, Binyamin, Ishakar, Yasar, Gad, kayak itu ada 12 orang kan. Itu anak keempat dan akhirnya menjadi identitas kolektif sebuah keturunan. Dan kemudian tahun 150 Masehi, mereka yang menolak kenabian Isa dan menentang risalah Nabi Isa itu menyatu, menamakan diri sebagai orang-orang Jews atau Yahudi. Jadi sejak saat itu, maka kata Yahudi itu identik atau konotasinya 2, darah dan agama. Dan kebetulan setelah lahir kitab Talmud itu, memang doktrin agama Yahudi itu ya isinya cuma doktrin rasisme. Jadi kalau kita disebut Yahudi, hari ini ya agama Yahudi, tapi juga bisa darah Yahudi. Nah, kalau masuk Islam, enggak, ya tentunya Allah juga sudah mengantisipasi dalam Al-Quran adalah man amana billahi wal yawmil akhir. Islam mau Yahudi mau Nasrani, kalau kemudian bisa beriman ya selesai, enggak masalah. Tidak lagi bisa disebut Yahudi. Walaupun secara darah seperti istri Rasulullah bukan hanya sekedar Yahudi. Istri Rasulullah itu punya anak dari tokoh nomor 1 Yahudi. Jadi Sofia itu putri dari Huyai bin Daihat, aristokrat desain pendana perang Ahzab dari Bani Nadir. Gitu. Jadi jangan main-main ya. Ya kalau keturunan, jadi memang kita tidak menilai orang berbasiskan keturunan. Jadi kalau Israel yang ada di sekarang negara Israel, definitif negara Israel, jelas negara yang mengakui agama Yahudi berikut dengan doktrin-doktrinnya
dengan megalomaniaknya, dengan Talmudnya. Jadi sekarang itu definitif Yahudi adalah menjadi negara Israel. Dan mereka pemenang setelah perang salib selesai, Inggris harus menyerahkan Palestina ke Israel. Jadi dengan demikian itu Yahudi walaupun ini Yahudi itu menganut matrilineal, tidak patrilineal. Tapi itu sesuatu yang sifatnya apalah debatable, tapi mereka mempertahankan ras itu lewat materi. Makanya kalau ke perbankan itu mengisi identitas adalah nama ibu. Hari pun nggak pernah nanya nama bapak karena itu tidak. Jadi dengan demikian Yahudi sehari-hari ini ya ras ya agama. Kenapa ya ras ya agama? Karena kalau ente nggak punya bukti darah Yahudi nggak boleh beragama. Karena negara ada di Israel. Tapi kalau secara mentalitas itu ada di orang Islam. Makanya ketika Rasulullah ghairil maghdubi alaihim Yahudi, nggak mungkin itu agama Yahudi. Karena nggak mungkin orang Jawa beragama Yahudi, nggak mungkin. Kecuali memang di keturunan Yahudi. Maka dari itu ghairil maghdubi alaihim itu lebih kepada karakter. Jadi ada orang yang Muslim, namanya Muslim, tapi ya posisinya hadap-hadapan masyarakat Islam. Ya apa bedanya sama Ishak Sharon kan gitu. Nah jamaah sekalian rahimakumullah. Nah dari situlah memang berdiskusi tentang Yahudi, who is Yahudi, yang menjadi satu agama, satu darah, nah, dua darah, tiga karakter. Ini tentunya kalau kita menjadi agama secara darah bukan, agama Yahudi secara agama juga bukan, tapi tidak mustahil menjadi Yahudi secara karakter dan positioning sikap. Allah alam. Ya ada lagi? Ya, terima kasih Ustaz. Mungkin ada jamaah yang lain untuk bertanya langsung dengan voice. Nah, ada satu dari Pak Meril ini Ustaz. Iya. Apa bedanya Yahudi, Israel, Zionis atau Zionisme, juga Zoroaster? Bagaimana kedudukannya eliminasi di sini? Mohon gitu pencerahan Ustaz. Ya. Jadi gini, kemenangan Yahudi kembali ke tanah Palestina yang dijanjikan itu ditandai dengan penguasaan Nabi Daud terhadap Bukit Sohyun atau Bukit Zion. Nah, singkat Bukit Zion itu menjadi simbol kejayaan Bani Israel. Maka nanti ketika Bani Israel ingin bangkit walaupun dengan perspektif yang salah, itu mereka menyebutnya sebagai Zionisme. Jadi ingin mengembalikan kekuasaan Daud di Bukit Zion atau Sohyun, berbahasa Bukit Sohyun. Jadi Bukit Sohyun itulah yang nantinya dibangun di atasnya Haikal Sulaiman atau Kuil Sulaiman, dan mereka ingin bangun lagi itu. Itu dari sisi sejarahnya Yahudi itu menjadikan Sohyun itu atau Zion itu sebagai simbol passion, spirit, message-nya itu ingin mengembalikan Bukit Zion itu menjadi milik mereka. Kalau Zoroaster itu agama yang diduga dulu agama yang bertauhid yang berkembang di Asia. Zarastuta, Zoroaster nabinya sudah dan berubah menjadi paganis, menjadi penyembah api, dan terakhir menjadi majusi. Seperti juga warisan Nabi Ibrahim jadi penyembah berhala, kayak gitulah sama. Jadi hampir seumuran dengan Nabi Ibrahim nih Zoroaster itu tahun-tahunnya itu, tahun-tahun lahirnya Zarastuta atau Zoroaster itu di kawasan Persia itu udah lama, tapi sudah ketika Islam datang sudah kehilangan jejak-jejaknya, tapi justru menjadi agama majusi. Nah Zionisme internasional itu sebetulnya sudah punya kaki-kaki, punya jaringan-jaringan. Nah jaringan-jaringannya itu salah satunya adalah dalam bentuk institusi-institusi agama, institusi politik, institusi ekonomi. Kalau institusi agama itu sudah masuk ke Kristen Protestan yang jalur evangelis, karena disebut Kristen Zionis gitu. Makanya di Irian Jaya kan berkibar bendera itu bintang 5 David itu, terus di Ambon juga, karena memang gubernur Irian Jaya kan mengatakan
Iran adalah the second land of Israel kali itu. Ya memang itu Kristen tapi Yahudi, Kristen tapi casingnya itu jeroannya Miss Yahudi. Ya, maka orang sering menyebut Kristen. Setengah tahun yang lalu kurang lebih saya cek di Google itu Evangeline itu berkembang merata sampai 126 negara. Tak terkecuali tentunya sebagian kawasan Indonesia sudah menjadi Evangeline Zionis. Makanya Amerika itu 90% Kristennya itu Evangeline. Yang memang Kristen yang setuju, bahkan Evangeline pertama kali lahir di Inggris, makanya yang memberikan jalan karpet merah Yahudi kembali ke Palestina kan Balfour kan itu. Menteri Luar Negeri Inggris yang menandatangani deklarasi dengan Rothschild. Begitulah kira-kira ya. Ya, ada lagi dibacain Pak. Ada ini satu lagi Ustaz, ini yang dari Pak Firdaus. Ini mau bertanya berulang, bagaimana kita umat Islam menyikapi fakta bahwa Yahudi itu menang dari keunggulan. Kemudian bagaimana cara melawannya secara individu dan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian atau dilanjut atau dijawab ini dulu atau enggak? Iya. Jadi begini ya. Atau di terakhir nanti. Keunggulan dan kemenangan Yahudi ini agak rumit di bedahnya. Karena Yahudi kan statistik resmi kan cuma 14 juta ya. Sementara umat Islam kan 1,6 miliar ya. Jadi Yahudi menguasai dunia sampai 7 miliar lebih ini tentunya dengan cara-cara yang terselubung. Dan itu sudah ditegaskan oleh Allah kan. La yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassaratin aw min wara'i dijur. Perangnya yang tidak pernah terang-terang terbuka. Kadang-kadang kita menghadapi Yahudi itu, Yahudi di mana mungkin ada security-nya itu lapis 6 kali ya. Nah, yang paling depan itu mungkin orang cuma beda mazhab doang. Itu lapisan yang kita hadapi itu orang dam-dam agen, orang yang nggak tahu menau, tapi sudah menjadi hambatan untuk menjadi perisai Israel gitu. Belum lagi aliran-aliran sesat, orang fasik, orang kubu dunia, orang pragmatis itu lapisannya panjang banget. Jadi ini sebelum ngadepin Israel, ini ngadepin Emirat, ngadepin Yordan, Syria, ngadepin Mesir. Jadi agak rumit untuk betul-betul face to face berhadapan dengan Yahudi. Ente tahu sendiri di Indonesia susah banget kok, karena kadang-kadang gini loh, saya pernah ketemu dokumen yang membangkitkan khilafiyah dengan tensi yang tinggi, itu dokumennya itu Yahudi yang bikin. Tapi kan banyak teman-teman kita yang terlibat kepada yang dulu beda mazhab itu biasa-biasa aja menjadi nggak biasa-biasa aja. Itu kan kadang-kadang secara tak terasa itu menjadi sekuritornya Zionis. Itu makanya kadang-kadang melawan Yahudi itu gimana sih caranya? Ya susah. Itu satu hal ya, bahwa Yahudi itu punya perisai-perisai, punya barisan-barisan sekuritor yang mungkin bisa 6 lapis kali. Kita tersesat dulu kan sebelum masuk ke, kita jebol nih kunci pertama, kunci kedua, kunci ketiga juga tersesat lagi, lupa melawan Yahudi. Nah itu kira-kira gitu imajinasi sketsa sekarang ini. Apalagi melawan secara teknologi, ya kita semua tahu lah, di dunia ini gampang lah. Negara yang nggak punya nuklir, nggak punya nyali, itu aja kok. Negara yang nggak punya senjata nuklir, pasti nggak punya nyali. Kenapa Korea Utara punya nyali, kenapa Cina punya nyali, kenapa India punya nyali, kenapa Iran punya nyali? Ya karena punya nuklir. Nah, kita nggak punya. Nah, makanya saya berteori agak konyol tapi masuk akal juga. Biarin yang gajah berkelahi nanti pelanduknya ngacir kan gitu. Kalau secara teknologi. Tapi lepas dari itu semua, kekalahan yang paling kalah dari seluruh kekalahan adalah ketika kita jadi Yahudi gitu, secara pemikiran. Jadi selama kita mati Muslim, nggak gombal iman kita, bodoh amat, mau dunia mau gonjang-ganjing, mau roboh, mau berapa miliar orang mati, terserah. Yang penting iman kita nggak hilang, kita menghadap Allah. Jadi prioritas kita skalanya di situ. Ya, lebih dari itu ya syukur diberi kemenangan sampai Ashabul Kahfi pun nggak apa-apa kalau memang nggak menang, harus sembunyi di gua. Kira-kira gitu aja. Karena teori apapun ya, sekarang itu kan basis pertarungan kan uang, duit. Ente mau ngelawan, wah kita lawan dolar dengan dinar. Sekarang emas paling baik di mana? Amerika, Vatikan, IMF. Kita punya apa?
Melawan dengan emas, emas yang mana? Emas Jawa gak laku. Jadi dari situ akhirnya biarin yang Ferrari, yang Lamborghini itu tabrak-tabrakan, yang odong-odong terlewat. Makanya saya kadang-kadang berpikir, memang lebih baik perang dunia ketiga kalau Islam mau bangkit. Kayaknya kalau nggak ada perang, Islam susah bangkit. Itu ya teorinya konyol, tapi ya memang kita lagi harus konyol nih sekarang ini. Coba, biarin aja lah Amerika berkelahi di Asia Pasifik, di Timur Tengah berantem lah. Biarin aja, yang penting kita matinya Muslim. Ya kalau mereka nggak perang, peluang untuk bangkit susah sekali. Karena Indonesia itu mau kayak apa yang menang pasti orang sekuler, susah. Karena Islam dikebiri dari sejak sebelum merdeka. Wallah besok. Ya, terus ini ada dua, mungkin kita sampai di dua pertanyaan ini. Kemudian kita tutup aja nanti kalau setelah dua pertanyaan ini. Yang pertama ini dari Ibu Nining. Ustadz, bagaimana sejauh mana umat Islam boleh memanfaatkan teknologi atau produk buatan Yahudi? Karena ada gerakan umat Islam, umat Muslim yang betul-betul menggerakkan orang lain agar anti produk Yahudi, tapi bermanfaat, memanfaatkan FD dan lain-lain. Terus yang pertanyaan yang terakhir, Ustadz, kenapa tidak dikenal Nabi yang turun untuk bangsa Cina dan India, padahal mereka termasuk peradaban tua. Tapi di dalam agama Hindu disebut bahwa Tuhan itu satu dan tidak berbentuk, tidak dapat dilihat, seolah-olah pernah turun Nabi kepada mereka. Jadi kita close saja, Ustaz, ya, pertanyaan ini. Terima kasih, Ustaz. Silakan, Ustaz. Iya. Jadi kita itu harus objektif, harus rasional. Artinya kalau kita ingin, saya mulai dari hadis saja lah. Al-hikmatu dhalatul mu'min wa huwa haqqu biha anna wajadaha. Teknologi, hikmah, segala macam yang berbasis manfaat, yang membuat hidup lebih mudah, lebih enak, gitu. Yang membuat lebih fleksibel, lebih efektif, lebih efisien, itu hikmah. Dan orang Muslim berhak untuk mendapatkan itu, untuk memakainya dimanapun dia peroleh. Jadi mau produk Yahudi, mau apa, kalau itu bermanfaat buat kita secara positif, agenda kita lebih mudah. Kalau benar dan salah kan Quran dan Sunnah. Baik dan buruk itu etika dan akhlak Islam. Tapi kalau untuk yang mudah, yang efisien, efektif kan teknologi. Itu nggak masalah. Nah, kemudian ada bab perang ekonomi. Perang ekonomi itu nggak akan efektif, nggak akan efisien, kecuali komandannya adalah negara. Jadi boykot yang tidak dikomandokan oleh sistem pemerintahan yang resmi, itu useless, nggak ada gunanya. Maka dari itu kalau ada gerakan-gerakan boykot, ya kita tidak boleh menjudge bahwa yang tidak memboykot itu dosa. Dan tidak boleh masuk kepada masalah fikih. Satu produk tertentu kita haramkan, itu nggak boleh masuk ke ranah fikih, tapi ranah pergerakan, ranah perang ekonomi. Kalau kita masukkan ranah fikih, nanti pegawainya juga makan barang haram, resellers-nya makan barang haram, nggak boleh. Jadi dengan demikian, kalau mau perang boykot itu nggak akan efektif, nggak akan efisien kalau dilakukan oleh hanya LSM. Ya. Tapi kalau yang lakukan Erdogan ya efektif lah gitu, karena itu mengikat, ada konstitusinya, ada kepresnya kayak gitu. Amerika boykot Cina, Cina boykot Amerika, itu keren tuh. Tapi kalau kita masjid memboykot produk ya susah. Jadi saya kira nggak efisien. Jadi dengan demikian pakai aja, selama physically tidak haram, nggak masalah. Jadi idealisme itu boleh, tapi realitas harus kita jujur membaca. Salah satu kegagalan adalah ketika kita tidak jujur menganalisa keadaan dan realita. Emosi itu paling sesaat. Kemudian tentang agama-agama di luar itu ya. Memang sebetulnya ini penting nggak penting ya. Di dalam buku Profesor Dr. Buya Hamka saya pernah baca ya. Sebetulnya yang namanya avatar itu nabi. Siddhartha Gautama itu nabi. Tapi penelitian itu kan susah di-recheck. Kalau bicara tentang wahyu, yang memberikan pembenaran wahyu. Tapi wahyu ngasih keleluasaan kepada kita untuk bikin analisa. Karena tidak semua nabi ada di dalam Al-Quran. Warasulan qad qasasna alaika min qablu, warasulan lam naqsusum alaik gitu ya. Itu memang ada. Tapi kenapa kok Allah membatasi yang di Timur Tengah? Ya karena sebetulnya Islam itu bertahan di Timur Tengah, di ras Semit, nabi-nabi itu
itu 2 abad. Jadi untuk membenarkan, untuk cek dan dicek kebenaran risalah 2 agama sudah selesai. Ngapain juga harus dicek-recek lewat agama Hindu, dapat justifikasi oleh agama Buddha, nggak perlu. Karena kebohongan seseorang itu akan kebongkar nggak nunggu 2 abad. Ya. Agama Islam itu kebenaran, kebohongan seseorang itu paling 3 bulan ketahuan gitu. Jadi tidak relevan ketika untuk harus dibicarakan. Tapi kalau bahwa setiap kaum ada nabinya, itu hukum universalnya. Jadi ada hal-hal yang tidak harus diselesaikan lewat Al-Quran, silakan diteliti, tapi nyaris nggak ada gunanya. Gitu. Karena kenapa? Karena memang agama sebagai sebuah kebenaran sudah selesai, jadi tidak perlu referensi-referensi dari Tripitaka, Weda, dan seterusnya, nggak perlu. Dan itu buang-buang energi aja, mending langsung segera teknologi kejar ketinggalan. Nah maka dari itu ada hal ilmu yang penting, ada yang nggak penting. Menurut saya itu ya nggak penting. Sebagai bunga-bunga majelis saja, gitu. Padahal kebenaran Islam sudah kelar dari sejak Islam belum keluar dari kawasan yang ada Yahudi dan Nasrani-nya. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustadz sudah menjelaskan panjang lebar mengenai Yahudi dan tabiat dan tabiatnya. Kemudian Ustadz, kita sudah cukup waktunya Ustadz. Kita sebelum ditutup kita untuk memanjatkan doa dulu Ustadz. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana ma qaddamna ma akharna ma arana. Subhana ma anta a'lamu bihi minna wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat minhum wal amwat. Allahumma irfa'na al-'adzab, Allahumma irfa'na al-bala, Allahumma irfa'na al-ghala, Allahumma irfa'na at-ta'un, Allahumma irfa'na al-fitan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza ma aqul wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.